selama bau kopi itu berada di mulut seseorang, maka selama itu dia Ada seorang imam namanya Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi. Itu yajtami bin Nabi SAW ya kodoh. Dia itu ketemu sama Rasulullah secara terjaga langsung. Loh, nggak bahaya tak? Apa iso ketemu kanjeng Nabi langsung? Saged. Terus dalilnya mana? Dalilnya dari Nabi sendiri. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Barang siapa yang mimpi ketemu aku, maka nanti suatu ketika sebelum dia meninggal, dia akan bisa berjumpa dengan aku secara terjaga langsung. Itu janjinya Nabi. Makanya nek jenengan iso mimpi Rasulullah, wah alamat nanti sebelum meninggal, pokoknya sebelum masuk alam kubur ditemui sama Rasulullah langsung. Nah, beliau ini orang soleh, wali, ketemu Rasulullah dalam mimpi ya bolak-balik. Suatu ketika sampai ketemu dengan Rasulullah secara terjaga. Itu hadisnya hadis sahih. Nabi ngomong, nek ketemu aku mimpi, suatu ketika ditemui sama Rasulullah terjaga. Itu hadisnya hadis sahih. Nah, jangan boten percaya, berarti boten percaya hadis kanjeng Nabi. Ini orang soleh ketemu Rasulullah ya betul. Kemudian saat ketemu itu beliau minta, "Ya Rasulullah, uridu an asma'a anka hadisan bila wasithah." Ini kisah keutamaan kopi. Wah, minta hadis dari engkau, pengen dapat hadis langsung dari engkau wahai Nabi tanpa wasithah. Cuman hadis kalau dari mimpi orang soleh itu nggak bisa dipakai dalil hukum halal haram, nggak boleh pakai hadis dari mimpi atau dapat nasihat dari Nabi lewat mimpi, nggak boleh. Itu cuma dipakai untuk fadhailul a'mal aja. Kalau untuk hukum halal haram pakai dalil mimpi tidak diperbolehkan dan nggak ganggu. Nggak oleh pakai mimpi halal haram, pakai hadis yang asli di kitab-kitab hadis itu. Aku pengen dapat hadis dari engkau Nabi tanpa perantara, langsung dari jenengan. Maka Nabi mengatakan, "Uhadithuka bisalasati ahadits." Dalam mimpi tersebut beliau ngomong, akan aku beri hadis engkau dengan 3 hadis. Al-awwal, yang pertama, mazala rihu qahwatil bun fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama bau kopi itu berada di mulut seseorang, maka selama itu dia diistighfari malaikat. Para malaikat itu membaca istighfar untuk dia. Mau istighfar sama dia, diistighfari malaikat selama bau kopi ada di mulut kita. Makanya yang minum kopi niku, masya Allah, malaikat mau istighfar. Astaghfirullah ya Allah, ampuni fulan bin fulan. Nah, kalau sudah yang baca malaikat sekali aja istighfar itu diampuni orang itu. Nah, sing maca malaikat, nah kita baca astagfirullah sekali, 1000 kali, diampuni apa enggak? Ya insya Allah diampuni. Tapi pasti diampuni enggak ngerti. Tapi malaikat maca sepisan, astagfirullah ya Allah itu fulan ya Allah, ampuni ya Allah, diampuni karena yang istighfar malaikat sekali. Apalagi kok bukan hanya sekali, selama bau kopi itu ada di mulutnya, selama itu dia dapat istighfar dari malaikat. Tapi ngopi untuk kebaikan. Nah, pas ngopi kalau gaplek cepat ya beda meneh niku. Niki kopi pas untuk kebaikan, pas ibadah, pas majelis semacam ini. Itu bau kopinya selama masih ada di mulut, selama itu diistighfari malaikat. Yang kedua, man ittakhadha subhatan liyadhkurallaha biha kutiba min adh-dhakirin Allah katsira inda karabiha aw lam yadhkur. Barang siapa yang berzikir pakai tasbih, maka dia tertulis menjadi hamba-hamba Allah yang banyak zikirnya, walaupun zikirnya sedikit, tapi duit tasbih buat zikir. Subhanallah, punya tasbih dia. Dia tertulis seperti hamba-hamba yang berzikir banyak. Baik tasbih ini digunakan atau tidak. Makanya subhah tasbih itu boleh dipakai untuk berzikir. Kalau ada orang ngomong tasbih bid'ah, nggak boleh zikir pakai tasbih. Nah, itu namanya kurang piknik nih. Wong sing kurang piknik, gagal paham atau pahamnya gagal. Buat tasbih maka dia tertulis seperti orang yang banyak zikir. Yang ketiga kata Rasulullah, hadis yang ketiga, man waqafa baina yaday waliyin lillah hayyin aw mayyitin bagana ma'budallah fi zawayil ardi hatta taqatta irban irba. Barang siapa yang mendatangi seorang wali, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal,
maka dia seperti orang yang beribadah di seluruh penjuru bumi sampai terpotong-potong tubuhnya. Saking banyak ibadah, sholat yang gini, sholat yang kono, sampai badannya merotoli, saking akeh sholat. Seluruh penjuru bumi dijelajahi dia ibadah sampai protol awake. Nah, itu berapa pahala itu? Wah, tentu tidak bisa dihitung. Nah, orang yang datang ke seorang wali baik hidup atau sudah meninggal seperti ziarah wali, nah, niku pahalanya mengalahkan orang yang ibadah sampai terpotong-potong tubuhnya. Masya Allah. Karena itu dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah, dalam madhab fikih Ahlussunnah wal Jamaah, ziarah wali itu hukumnya sunnah. Ziarah wali itu hukumnya sunnah dan banyak dalilnya, itu tidak perlu kita sampaikan di sini.